ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya dari dua orang tabi'in, mereka mendatangi sebuah badiyah, sebuah kampung pedalaman tempat orang-orang Badui. Maka mereka ketemukan seorang lelaki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya bertanya, "Hal sami'ta syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul lak." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, kecuali Allah akan mengganti kamu dengan hal yang lebih baik daripada hal tersebut. Hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya pokok-pokok pijakan yang agung, dasar-dasar kehidupan yang penting. Yang pertama, tentang keberkahan dari ilmu itu. Telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh lapisan manusia, yang berilmu maupun tidak berilmu, orang kota maupun orang desa, orang yang luas akan pergaulannya dan pengenalannya terhadap manusia, dan orang yang sempit di dalam pengenalannya. Tetapi semuanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dari mereka pulang membawa sesuatu yang dia pegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu dari ilmu yang diamalkan. Itulah keindahan hidup para nabi dan para rasul, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Maka hiduplah dengan kehidupan yang berberkah dimanapun seorang itu berada, bisa mengambil manfaat, bisa memberi, menebar kebaikan dan manfaat di tengah manusia,
dan mampu untuk mengajarkan dan memberikan ilmu. Kemudian yang kedua, terdapat potret kehidupan manusia di masa itu. Semangat akan ilmu, mengumpulkan segala hadits Rasulullah SAW di berbagai tempat, di kota maupun di desa sampai ke pelosok-pelosok. Begitu mereka menjumpai sumber dari ilmu itu, yaitu para sahabat, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun sahabatnya adalah seorang badui yang tinggal di pedalaman, berpindah-pindah tempat hidupnya, bersamaan dengan itu mereka tetap semangat untuk mengumpulkan apa-apa yang mereka cari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terdapat kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka hidup memegang sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup dengan mengamalkan apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dia sampaikan dari Rasulullah itu terpatri di dalam dirinya, dia hafal sebagaimana mestinya, dia jaga dan dia pelihara. Dan hadis ini menerangkan bahwa seseorang ketika dihadapkan pada sesuatu, kemudian sesuatu itu dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan mengganti dia dengan hal yang lebih baik daripada itu. Sesuatu yang ditinggalkan kadang itu bersifat haram, dia kerjakan, mungkin pekerjaan tetapnya di situ, atau kadang dia bersifat mubah, hal yang dibolehkan, tetapi ada halangan terhadap dirinya. Kalau mengerjakan hal tersebut bisa menjatuhkannya ke dalam perkara yang diharamkan atau perkara yang membahayakannya atau yang semisal dengannya, maka dia tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kamu dengannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Yaitu ketetapan di dalam syariat, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan mengganti dia dengan sesuatu yang lebih baik, segera di dunia maupun akan datang di akhirat. Dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lebih baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kemudian di antara pokok pelajaran dari hadits yang mulia ini terdapat keikhlasan, sebab dia meninggalkannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu disyaratkan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut adalah tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ana agna syuraka bi, aku adalah orang yang paling tidak perlu kepada sekutu. Faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang berbuat kesyirikan dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Ketika dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dia dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan terdapat bahwa hal-hal yang dianjurkan di dalam syariat, perkara-perkara yang diberikan di dalam tuntunan agama, itu ujungnya kembali kepada kebaikan. Sebab agama ini datang untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Dan agama ini datang untuk menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Karena itulah tuntunan-tuntunan syariat berputar di atas hal ini, di dalam mewujudkan sebuah maslahat atau menyempurnakannya, atau menghilangkan sebuah mafsadat, kerusakan dan bahaya, atau menguranginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tunduk kepada perintah dan
apa yang dituntunkan, dan semoga kita semua dijadikan sebagai orang yang menapaki apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Di antara pokok pelajaran yang paling besar dan yang paling berharganya dari memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memetik darinya jenjang-jenjang penghambaan, pokok-pokok serta kaidah-kaidah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua dasarnya dicipta di atas kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari jenjang penghambaan di hadits yang mulia ini terdapat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat mutaba'ah, mencocoki perintah. Dia berhenti pada apa yang diperintah, mengambil apa yang diperintah, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang karena Allah Subhanahu wa taala. Dari pokok penghambaan di dalam hadits yang mulia ini adalah al-khudu' wa taslim, adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditentukan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi apapun, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit, di kondisi lapang maupun di kondisi kurang, dalam kondisi sehat afiat ataupun di kondisi telah terjadi wabah, ada ancaman, dia mempunyai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dan sabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka itu makna seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pokok perhambaan dan keimanan adalah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mengambil sebab-sebab di dalam hal tersebut, tetapi dia imani seluruh hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala jalla min qa'il, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نقتال من تحتنا. اللهم ظلمنا اللهم اغفر اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل
تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.